Setelah lama menggoda, akhirnya Chery resmi berjualan di Indonesia. Mereka bawa 2 SUV besar, dan kali ini kita bahas yang paling besarnya. Mobil ini diklaim menantang banyak sekali rival di kelasnya, CR-V, Santa Fe, Pajero, Fortuner, bahkan sampai Palisade. Berani banget ya mobil ini ya. Tapi sebenarnya seberapa menarik mobil ini? Mari kita bahas, dan ini dia Chery Tiggo 8 Pro. Iya teman-teman, mobil yang tadi kami sebutkan adalah mobil-mobil yang diklaim sama Chery menantang Tiggo 8 Pro ini. Tapi secara spesifik sebenarnya hanya ada 2 rival yang sekiranya pantas untuk melawan dia, yaitu Honda CR-V dan juga Hyundai Santa Fe. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat Fortuner dan Pajero, itu adalah mobil yang basisnya pakai platform yang leather frame, sementara ini adalah mobil yang monokok. Santa Fe dan CR-V adalah mobil yang monokok. Lalu kalau kita lihat Fortuner dan Pajero, itu adalah mobil yang dibekali mesin diesel yang buas, dan sementara ini adalah mobil yang pakai mesin gasoline. Makanya lawannya yang tepat adalah CR-V dan Santa Fe. Sementara Palisade harganya jauh banget dibanding mobil ini. Mobil ini dijual oleh Chery dengan harga 518 jutaan sampai 548 jutaan di tipe termahalnya. Dan mobil ini harganya menarik dan terjangkau, apalagi kalau kita lihat rival di kelasnya, CR-V dan Santa Fe. Kalau dibandingkan dengan CR-V yang 2.0 bensin, memang ini lebih mahal sedikit. Tapi dibandingkan Santa Fe, mobil ini harganya lebih murah. Secara desain, mobil ini hadir layaknya SUV besar teman-teman. Gayanya besar, gagah, dan ada unsur mewah yang pengen disematkan Chery ke mobil ini. Tapi ada juga sportinya. Fascia depan Tiggo 8 Pro ini mencirikan kemewahan sejati. Ukurannya besar, berbingkai krom, dan dihiasi ornamen yang bernada glamor. Belum lagi kawalan lampu LED, DRL, serta lampu sen yang menyala secara sekuensial membuat aura mewahnya kian kental. Dari samping, terlihat postur mobil ini yang tampak besar. Kalau kalian belum pernah melihatnya di jalan, mobil ini tuh panjangnya mirip dengan Santa Fe, lalu untuk lebar dan tingginya mirip dengan Honda CR-V. Nah, untuk wheelbase-nya ada di antara CR-V dan Santa Fe, alias 2,7 meter lebih dikit. Siluet desain mobil ini tuh terasa bold dan tampil ala SUV Amerika yang bodinya bongsor. Tak heran, karena mobil ini juga dipasarkan di pasar Amerika Latin. Sedangkan tampak belakangnya, Tiggo 8 Pro hadir dengan kesan yang ramai. Namun, unsur sporty terlihat dari buritannya ini berkat 2 buah knalpot yang asli. Secara umum, kami suka-suka aja teman-teman dengan desain mobil ini. Gayanya keren lah. Tapi kalau saya pribadi ditanya ketika beli mobil ini, yang langsung saya lakukan adalah mencopot emblem-emblem ini teman-teman. Karena banyak banget dan juga ngebikin mobil jadi rame di belakang sini. Anyway, mumpung di belakang kita buka. Dan ini bagasinya udah pakai power tailgate yang pembukaannya pas nih timingnya. Nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat. Dan di kelasnya, ya Santa Fe dan CR-V juga udah pakai fitur yang sama. Nah, di belakang sini kita bisa lihat akomodasi yang lega banget teman-teman. Bagasi belakang ini lega, terus ini kalau kalian nggak pengen bawa barang, bisa untuk 7-seater, bisa untuk 7 penumpang. Jadi ada bangku di baris ketiganya. Tapi kalau kalian bawa barang yang besar banget, kurang bagasinya bisa dilipat jok baris kedua juga. Jadi mobil ini fleksibel untuk akomodasinya. Tiggo 8 Pro memiliki konfigurasi 7-seater. Namun jok belakangnya ini ternyata kurang nyaman untuk orang dewasa. Meski demikian, di belakang sini hadir dengan fasilitas yang cukup lengkap. AC ada, cup holder ada, hingga port pengecasan pun disediakan. Ya, ketimbang bangku baris ketiga tadi teman-teman, bangku baris kedua ini adalah yang pastinya lebih nyaman. Saya punya tinggi 175 cm dan di depan posisi berenang troll saya, lihat nih, masih ada sisa ruang kaki yang lega banget. Sekitar 7 jarian lah ya.
7-8 jarian. Dan ruang kepalanya pun lega, apalagi dengan hadirnya panoramic roof yang besar ini di tipe termahalnya, membuat mobil jadi kabinnya kian homey. Di belakang sini juga yang bikin nyaman adalah joknya dikasih material yang berkualitas kayak gini teman-teman. Dan juga dengan banyak sentuhan fitur yang bikin penumpang belakang sini jadi nyaman di belakang sini. Pemilik mobil di kelas ini teman-teman, CR-V Santa Fe Tiggo 8 Pro ini mungkin nggak banyak yang kesehariannya disupirin karena mereka masih sering pengen nyetir sendiri. Dan untuk Tiggo 8 Pro ini kalian harus banget nyetir dan merasakan langsung sensasi buasnya mesin 2000 cc dari Chery ini. Chery Tiggo 8 Pro mengusung mesin bensin 2000 cc turbocharged direct injection. Mesin ini dikawinkan pula dengan transmisi 7DCT yang dapat dioperasikan secara elektrik. Luar biasa. Mesin ini diklaim memiliki tenaga 250 horsepower dan torsi 390 Nm yang tersalur ke dua roda depannya alias front wheel drive. Dengan spek sebuas ini, tak heran Tiggo 8 Pro resmi menjadi SUV besar dengan mesin paling bertenaga di kelasnya. Iya teman-teman, kalau kita bandingkan mobil ini dengan rival-rival di kelasnya, ini adalah yang paling buas tenaganya. Ya memang harus diakuin kalau mesin CR-V 2000cc atau Santa Fe 2500cc itu adalah mesin yang natural aspirated atau nggak pakai turbo. Tapi ternyata langkah Chery untuk memasukkan turbo ke mesin 2000cc layaknya di Tiggo 8 Pro ini adalah langkah yang tepat dan menjadikan mobil ini sangat-sangat menarik. Khas mesin turbo teman-teman, agresif sekali penyaluran tenaganya. Ditarikan bawah, responnya instan. Ditarikan tengah ke atas pun, kita gaspol. Rasanya ini mesin mengisi terus. Tapi teman-teman, di sisi lain, menurut saya, mesin dari Chery Tiggo 8 Pro ini agak overpower untuk mobil yang kita plot sebagai SUV harian di perkotaan. Itu kenapa? Selama pengetesan ini kami seringkali pakai mode yang eco supaya buat mobil ini nggak terlalu liar tarikannya dan nggak terlalu bikin kita was-was atau jerky gitu perasaannya. Karena mobil ini kalau kita pakai mode yang sport galak banget teman-teman, atau bahkan yang normal sekalipun, nih misalnya ya, kita dari berhenti simulasikan lampu merah gitu ya, kita masuk ke mode normal, lalu nggak sengaja nginjek gas terlalu dalam, tuh ban mobil sampai spinning teman-teman. Dan itu menandakan mobil ini sangat-sangat powerful. Itu kenapa saran kami kalau kita pakai mobil ini sehari-hari di perkotaan yang notabene macet atau padat, sering stop and go, ya mending kita ganti, kembalikan ke mode yang eco. Dengan bantuan turbo, mesin Tiggo 8 Pro ini ternyata cukup efisien penggunaan bahan bakarnya. Kami tes di rute harian dalam kota, Tiggo 8 Pro mampu mencatatkan angka konsumsi BBM rata-rata di 10,7 km per liter. Sedangkan di rute tol, Tiggo 8 Pro ini ternyata mampu mencatatkan angka konsumsi BBM rata-rata di 13,5 km per liter. Gimana? Irit nggak? Ya, tipikal SUV besar di kelas ini teman-teman. Tiggo 8 Pro ini juga hadir dengan posisi berkendara yang cukup commanding, tinggi layaknya SUV, layaknya crossover. Tinggi posisinya, visibilitas sangat baik, dan di Tiggo 8 Pro ini di kelas termahal, menariknya kita bisa dengan mudah mengatur jok dengan elektrik. Begitupun untuk setirnya, walaupun nggak elektrik, di sini bisa diatur naik turun ataupun maju mundurnya. Jadi untuk posisi berkendara mobil ini cukup ergonomis lah. Nah, ngomong-ngomong soal visibilitas teman-teman, mobil ini tuh punya around view monitor yang bisa kita nyalakan saat di kecepatan rendah seperti ini sekalipun. Tuh, misalnya kita lagi melaju di jalanan yang sempit gitu ya,
ya ini bisa diandalkan untuk urusan visibilitas. Jadi kalau ada blind spot, mungkin karena ini pilar A-nya agak gede gitu ya, kita bisa melihat dengan mudah di ujung mobil ada apa melalui kamera 360 ini. Dan resolusinya pun bagus. Nah, yang menarik dari segi handling teman-teman, karakter setir dari Cherry 38 Pro ini bisa dibilang adaptif banget. Cherry membenamkan teknologi dual EPS atau power steeringnya yang elektrik ini ada 2 buah yang ngebuat mobil ini jadi adaptif sekali. Kalau kita pakai di jalan tol, kita pakai di jalan yang pengennya karakter setir itu berbobot, kita bisa atur di mode sportnya atau kita bisa ngatur pengaturan setirnya. Jadi membuat mobil lebih firm gitu ya, lebih percaya diri ketika kita bermanuver. Di sisi lain, ketika kita di jalan yang perkotaan, di jalan yang padat, atau ketika parkir, kita bisa juga mengatur mobil ini supaya setirnya jadi sangat-sangat enteng. Jadi ngebuat kita nggak kesusahan dan juga buat mobil ini jadi praktis untuk digunakan. Itu adalah poin positif dari 38 Pro. Karakter steering yang baik ini juga berdampak kepada handlingnya yang menyenangkan. Mobil terasa meyakinkan saat dikemudikan. Asiknya lagi, suspensi mobil ini serasa diplot untuk membuat nyaman para penumpang. Karakter shocknya cukup medium ke arah lembut. Melahap jalan jelek terasa tetap nyaman ke kabin. Namun, di bawah ngebut juga shock tidak terlalu mantul hingga membuat mobil tidak stabil. Di sisi lain, panjangnya wheelbase membuat mobil ini punya radius putar yang terbatas. Selain itu, dimensi yang tinggi membuat body roll terasa menghantui saat bermanuver di kecepatan tinggi. Well, dari penjelasan ini teman-teman bisa dibilang kalau 38 Pro ini menawarkan mobil yang jauh di atas ekspektasi kami. Mobil yang harganya terjangkau tapi speknya buas itu mungkin agak curiga di awalnya akan seperti apa rasanya, tapi ternyata Cherry 38 Pro menjawabnya teman-teman. Di luar ekspektasi dan ini adalah mobil yang menarik. Mobil ini hadir dengan mesin yang powerful, pengendalian yang baik, suspensi yang nyaman, serta fitur yang lengkap untuk di kelas termahal ini. Jadi bisa dibilang well done Cherry. Setelah kita bahas mobil ini secara lengkap, pastinya di ototes kita harus bahas juga kelebihan dan kekurangannya. Mari kita rangkum dan mulai dari kelebihan dulu. Yang pertama, mobil ini hadir dengan kabin yang nyaman dan juga dilengkapi dengan fitur yang menarik sekali teman-teman. Speaker pakai Sony, terus juga di sini ada panoramic roof yang lega banget. Ada armrest yang dilengkapi dengan AC-nya teman-teman, jadi bisa buat minuman dingin. Ada wireless charging dan masih banyak lagi fitur lainnya. Yang kedua, nih ada ini teman-teman. Mobil ini dilengkapi dengan fitur ADAS yang lengkap banget, khususnya di Cherry 38 Pro yang tipe termahal ini. Ada adaptive cruise control, blind spot monitoring, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, mobil ini hadir dengan mesin yang buas banget. Mesin ini paling bertenaga di kelasnya, dan mesin ini adalah yang paling menarik untuk kalian petrolhead sejati. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum kekurangannya teman-teman. Dan yang pertama, mobil ini tuh hadir dengan pengaturan dan juga tombol-tombol yang agak kurang gampang dimengerti teman-teman. Di mana letaknya dan juga banyak informasi yang pakai singkatan-singkatan gitu, yang bikin jadi agak lama untuk kita mengerti mobil ini. Yang kedua, mobil ini 7-seater sih, tapi posisi duduk di baris ketiganya ini agak kurang nyaman untuk orang dewasa. Jadi mungkin di belakang sini untuk anak kecil masih pas lah. Dan yang terakhir, mobil ini kelemahannya adalah punya fitur ADAS sih, tapi sayang nggak dibekali dengan lane keeping assist. Dia punya lane departure warning yang tombolnya di sini nih, entah kenapa satu tombol ada di sini, tapi dia nggak punya lane keeping assist. Jadi mobil ini punya adaptive cruise control, tapi karena nggak ada lane keeping assistnya, jadi mobil nggak bisa berkendara semi otonom, alias setirnya nggak bisa mengikuti marka jalan. Well teman-teman, setelah mengetes dalam jangka panjang, mobil ini kami tes di harian dalam kota, keluar kota, bahkan ke tempat ini yang agak tadi ngelewatin jalan-jalan off-road dikit, mobil ini memang ternyata di luar ekspektasi kami. Dengan harga yang terjangkau dan spek mesin yang buas banget,
jelas ini adalah pilihan yang menarik buat kalian-kalian lagi nyari SUV besar. Apalagi mobil ini jadi termasuk yang paling baik value for money-nya dibanding rival sekelasnya. Menurut kalian gimana? Menurut kami kayak gitu teman-teman. Kalian punya pendapat apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Trikoto. Dan juga tonton video dari kami di kanal Lupertik dan juga kanal YouTube Trikoto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman sekian aja, saya Hafiz pamit, stay safe dan bye-bye.